kalau ditanya mana yang salah dan bohong sampai mau diadukan, saya juga bingung yang mana. Jangan-jangan yang mau diadukan tuh nggak ada juga. Ketika Pak SBY berpidato di televisi, kami sama-sama mendengar, termasuk Pak Saroni. Dalam beberapa momentum dia selalu kaget. Loh, saya di situ kok, bukan begitu omongannya. Pertikaian Demokrat dengan Nasdem semakin sengit. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan buka suara terkait tindakan Ahmad Sahroni yang berniat melaporkan SBY karena dinilai mengungkapkan pernyataan bohong di depan publik. Namun, Demokrat mencurigai pelaporan yang akan dilakukan Ahmad Sahroni hanya omong kosong. Jadi begini, kan sederhana saja, jikalau engkau sudah berpacaran, kan wajib juga lah kau bertanya, kapan kita naik ke pelaminan? Itu normal saja. Sebab elektabilitasnya Mas Anies turun terus. Begitu. Dan sudah jalan hampir 1 tahun. Nanti orang tua marah juga, kau jalan terus, kau bawa putriku, tapi kau tak juga menjanjikan sesuatu. Wajar ditanyakan. Oke? Nah, saat bertanya dan seterusnya, kan tentu itu biasa, belum sempat dijawab, ternyata mendeklarasikan di tempat yang lain. Kan itu. Lalu kami rapatlah Majelis Tinggi Partai yang sudah kami putuskan bahwa kami dukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan cawapresnya, silakan nanti Anda memutuskan. Tiba-tiba ke yang lain, kan kami harus ambil putusan, sikap. Nah, kalau ditanya mana yang salah dan bohong sampai mau diadukan, saya juga bingung yang mana. Jangan-jangan yang mau diadukan tuh nggak ada juga, sehingga ditarik pulang gitu. Nah, tapi buat saya bukan substansinya yang menjadi soal. Poinnya adalah ruang publik, ruang demokrasi kita ini terbuka sekarang dengan kaca cermin yang terang benderang dilihat semua orang. Kan begitu. Seandainya pun dilaporkan, kami siap. Tapi kami pastikan tidak ada yang harus dilaporkan. Karena itu ruang publik, mengapa dipindahkan menjadi ruang kriminal? Coba, ayo satu-satu. Demokrasi kita ini harus kita jaga. Kan begitu. Kalau ada yang kurang pas, ya korespon gitu. Nah, saya selalu membuat pantun kalau di kampung kami sana. Tanjung Balai, Asahan, Siantar, Sumatera Utara, apa itu? Kita cuma bilang cakep doang nanti, Bang. Cakep juga kan? Kalau ada jarum yang patah, jangan cepat-cepat simpan dalam lemari. Kalau ada sedikit yang salam dalam politik kita, jangan cepat-cepat lapor polisi. Oke, baik. Ini ruangnya kan gitu. Tak terima dengan pernyataan Demokrat, Sekjen Partai Nasdem mengaku bahwa ada 2 saksi dari Partai Nasdem yang benar-benar menyaksikan bahwa apa yang disampaikan oleh SBY saat konferensi pers jauh berbeda dengan apa yang disampaikan SBY saat rapat di Cikras. Iya, jadi yang pertama saya cerita secara kronologis. Dalam pertemuan tim 8 dengan Pak SBY di Cikeas, itu anggota tim 8 dari Nasdem, Willy Aditya, ada tugas ke daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan dari Nasdem tetap ada 2 orang, ada Sugeng Suprawoto dan satunya, maka kita utus Saroni. Jadi Saroni itu pemain pengganti. Ketika Pak SBY berpidato di televisi, kami sama-sama mendengar, termasuk Pak Saroni. Dalam beberapa momentum dia selalu kaget. Loh, saya di situ kok, bukan begitu omongannya. Nah, setelah selesai deklarasi, Saroni bilang, gue mau lapor ini nggak benar nih, ini kebohongan publik ini. Saya katakan waktu itu, Anda kalau melapor harus izin partai. Dia mengatakan, enggak, gue lapor secara pribadi. Hari Minggu, dia dan timnya itu rapat. Saya diundang, saya berhalangan hadir karena saya harus ke gereja. Lalu dia sepertinya sudah siap melapor. Tadi pagi sebelum ke Bareskrim, kami masih ketemu di Plaza Senayan. Dia undang saya dan Charles dan Peter Konta. Kita berbicara, dia sudah bulat tekadnya untuk membuat laporan. Saya bilang, kamu akan lapor apa? Ya, kebohongan publik. Salah satu yang dia katakan itu adalah tim 8 tidak ada menyetujui tanggal deklarasi. Dia bilang yang ada itu adalah
SBY mengajukan tanggal tapi tidak direspon oleh tim 8. Itu salah satu poin kebohongan publiknya. Lalu kita karena dia sudah dengan beberapa media, ya ini kan hak dia pribadi. Saya cuma ingatkan, orang agak susah memisahkan Sahroni sebagai pribadi, Sahroni sebagai anggota fraksi yang adalah wakil ketua Komisi 3, Sahroni yang adalah bendahara umum Nasdem. Saya malah bercanda, saya bilang tanpa Nasdem Anda tidak ada apa-apanya. Dia jalan, kemudian Pak Charles bilang sama dia, karena Pak Surya itu masih dalam perjalanan di Eropa dan transit di Singapura, walaupun ini tidak ada hubungannya dengan laporan Anda, ini adalah hak warga negara, baiknya konsultasi dengan Pak Surya. Nah, di Bareskrim itu ketika dia akan masuk, dia telepon. Kabarnya dia speaker, didengar oleh teman-teman media supaya teman-teman media tidak terlalu kecewa. Dia mengatakan, gue mau telepon ketua umum gue. Kalau oke gue jalan, kalau gue dilarang gue stop ya. Nah, itu Pak Surya ini kan selalu ingin membangun komunikasi yang baik. Saya dengar tadi Pak Surya mengatakan, untuk apa ini problem kita belum selesai, kamu jangan nambah lagi, nanti tambah riuh. Ini kan sudah mulai, tensinya sudah mulai turun. Nah, saya kira Pak Surya itu ada benarnya. Siang ini kan AHY sudah berbicara lain. Nah, kemudian rupanya jadi dia dengar itu, dia mungkin tidak puas atau ingin mengkonfirmasi ulang, juga telepon Anies. Nah, Anies ini kan Anies dan Sahroni kan hubungan baik. Karena ketika Anies jadi gubernur, Sahroni itu ketua OC Formula E. Nah, jawaban yang sama juga dia dapat dari Anies. Anies bilang, kita move on, kita sudah punya koalisi, lebih bagus energi kita pakai untuk hal-hal yang lebih positif. Untuk apa lapor-lapor seperti itu? Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, setelah dua pertimbangan itu, beliau mengurung niatnya. Tetapi poin penting yang saya dapat dari Sahroni, karena saya sama dia beberapa hari ini cukup dekat, adalah pidato yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di televisi itu menurut Sahroni yang hadir dalam pertemuan di Cikeas hadir penuh dari awal sampai akhir. Menurut dia ada poin-poin yang mengandung kebohongan publik. Bahkan tadi dia sudah merekam pasal-pasalnya. Sahroni ini walaupun dia wakil ketua Komisi 3, tapi dia bukan latar belakang lawyer. Tadi ada beberapa konsultan hukumnya. Oke, baik.